Tahun 1999, di sebuah desa sejuk bernama Kandang Serang, di lereng barat pegunungan di Pekalongan, hidup seorang pemuda bernama Salman. Ia anak sulung dari petani cengkeh yang sederhana, tenang, dan dikenal sebagai anak yang tak banyak bicara. Di tahun terakhir SMA-nya, hidup Salman mulai berubah saat ia duduk sebangku dengan Yuni, siswi pindahan dari Comal yang tinggal sementara di rumah bibinya. Yuni berbeda, ceria, suka tertawa, dan punya kebiasaan aneh, suka menulis puisi di pinggir buku pelajaran. Awalnya, Salman menganggap Yuni hanya akan jadi teman sebangku untuk beberapa bulan ke depan. Tapi ternyata Yuni datang membawa sesuatu yang tak bisa ia tolak. Perasaan hangat yang diam-diam tumbuh jadi cinta pertama. Hari-hari mereka dilalui dengan sederhana. Berangkat sekolah bareng jalan kaki, belajar bareng di perpustakaan desa, dan saling bertukar cerita soal impian. Salman ingin jadi guru di sekolah tempat ia dulu belajar, sementara Yuni bermimpi jadi penulis. Namun seperti banyak cerita cinta pertama lainnya, mereka berpisah saat kelulusan tiba. Yuni harus kembali ke Comal. Ia tinggalkan sebuah surat kecil untuk Salman di sela-sela buku bahasa Indonesia. Kalau takdir mengizinkan, kita akan bertemu bukan sebagai sepasang anak remaja, tapi dua orang yang sama-sama tahu bahwa rasa ini bukan cuma kenangan. Salman tak membalas surat itu, bukan karena tak punya perasaan, tapi karena ia percaya jika jodoh, mereka akan dipertemukan lagi. Ia simpan surat itu di dalam laci meja belajarnya, bersama mimpi yang ia gantung menjadi guru. Tahun 2006, 7 tahun berlalu. Salman sudah jadi guru SD di desanya. Sementara kabar tentang Yuni lenyap. Ia pernah menulis beberapa puisi di majalah remaja, tapi setelah itu tak terdengar lagi. Hingga suatu sore, saat Salman pulang dari pasar dan berteduh karena hujan deras, ia melihat seorang perempuan berpayung di ujung jalan. Wajahnya familiar, dan benar saja, itu Yuni. Kini ia kembali ke Kandang Serang, karena ibunya pindah menetap ke sana setelah pensiun. Pertemuan itu seperti potongan teka-teki yang akhirnya menyatu. Tak butuh banyak percakapan, keduanya tahu rasa itu tak pernah pergi. Mereka duduk bersama di beranda rumah Yuni, bicara tentang tahun-tahun yang hilang, tentang surat yang tak pernah terbalas, dan tentang kerinduan yang diam-diam tumbuh di sela waktu. Dan kali ini, tak ada lagi jarak, tak ada lagi penundaan. Tahun 2009, mereka menikah di aula sekolah tempat Salman mengajar. Bukan sebagai pernikahan sederhana yang dipaksakan harus romantis, tapi sebagai perayaan dua hati yang akhirnya pulang. Kadang, cinta pertama bukan soal siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang bertahan dalam hati kita, meski dunia mencoba melupakan. Cinta yang dewasa adalah ketika dua orang memilih untuk tetap percaya, meski waktu memisahkan.
Kalau cinta tak pernah benar-benar pergi, maka waktu hanya sedang menyiapkan pertemuan yang lebih baik. Bagi kalian yang punya cerita tentang cinta dan ingin dibagikan, silahkan email ke kami di radiocintaid@gmail.com. Dan setiap cerita yang kalian kirimkan, kami akan buatkan lagu khusus sesuai dengan kisah cinta kalian. Sore di kandang serang masih biru seperti dulu. Kita pernah duduk diam di antara buku dan waktu. Kau yang suka menulis puisi, aku yang diam memperhatikan. Tanpa sadar tanpa tahu akan sejauh ini. Kau pergi bawa janji lewat surat kecil yang tak ku balas. Tapi tiap malam aku baca dan berharap kau kembali. Ternyata kita sudah bicara, semua luka dan jeda kini berubah jadi makna. Kita sempat jadi kenangan, tapi cinta tak pernah benar-benar usang. Aku menunggu bukan karena tak bisa lupa, tapi karena kamu belum selesai di hatiku. Ternyata kita sedang pulang. Ternyata masih kamu dan selalu kamu, dari surat itu hingga kini. Aku tahu ini bukan mimpi, karena setelah semua waktu berlalu, hatimu tetap tahu jalannya padaku. Masih kamu dan akan selalu kamu. Kami. Radio Cinta terus bercerita, menjaga